Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-252 yang kali ini akan mengangkat satu topik bahasan menarik ya, yang harusnya bisa menjadi insight untuk memperlengkapi setiap orang percaya, yakni hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada ahli Taurat. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berkat rahmat dan kebaikan-Mu yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan bersaat teduh bersama-sama di kesempatan kali ini Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah nas kebenaran firman Tuhan ini, atau apakah pembahasan kita kali ini berarti bahwa saya menekankan keselamatan itu tidak hanya lewat iman, tetapi juga lewat kehidupan keagamaan? Tidak seperti itu ya. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, sekali lagi saya akan menekankan hal ini ya. Jangan menjadi orang Kristen yang berusaha memahami kebenaran kitab suci kita hanya dengan ayat demi ayat yang kita baca sepenggal-sepenggal. Saudara harus memastikan bahwa saudara menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman-Nya dengan cara membaca keseluruhan konteks. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya harus kita baca, supaya kita tidak kehilangan makna sejati atau makna harafiah yang sesungguhnya, saudara ya. Jadi ketika kita membaca, Yesus mengajarkan di dalam khotbahnya ya, bahwa kehidupan keagamaanmu harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak lebih benar, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada orang berkesimpulan, berarti orang Kristen harus hidup dari perbuatan. No. Sekali lagi, dasarnya orang percaya, kita harus lengkap. Saya bilang no itu bukan berarti salah sepenuhnya, tetapi di sini tidak atau kurang tepat. Setiap orang percaya harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Artinya perbuatan itu juga penting. Tetapi perbuatan-perbuatan baik itu lahir dari iman yang benar. Harus bermula dari iman yang benar. Karena iman yang benar inilah yang membenarkan kita. Iman yang benar ini pula yang membenarkan perbuatan-perbuatan kita. Sebab di luar iman yang sejati, perbuatan-perbuatan kita itu sama seperti kain kotor, sama seperti kebaikan-kebaikan yang dipandang Tuhan hina. Apapun yang saudara lakukan di luar iman, maka perbuatan-perbuatan itu tidak lebih daripada kain cemar di hadapan Tuhan. Tidak berarti seperti itu. Nah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Ini juga tidak bisa diartikan bahwa
perbuatan itu lebih benar, lebih penting daripada iman. Tidak. Justru sebaliknya, Yakobus menekankan di sini. Kalau engkau menjadi orang percaya, engkau mengakui Yesus adalah Tuhan, engkau percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagimu untuk menebus dosa-dosamu, maka sudah seharusnya kehidupanmu akan membuahkan begitu banyak perbuatan-perbuatan mulia karena engkau adalah anak Tuhan. Seperti itu. Kalau engkau mengaku engkau orang percaya tetapi tidak ada perbuatan kebenaran dalam hidupmu, malah engkau menjadi batu sandungan dan engkau melakukan tindakan-tindakan kejahatan, maka imanmu itu palsu. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya. Jadi saudara ya, kita harus membaca kebenaran firman Tuhan itu secara lengkap, jangan sepotong-potong dan jangan berusaha untuk menabrakkan kebenaran itu. Kita bisa melihat apapun itu dari berbagai sudut pandang. Bagian kita bukan membuat itu menjadi kontradiktif, tetapi menggabungkan sudut pandang itu supaya pandangan kita menjadi lebih luas ya, melihat kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan keagamaan kita itu lebih benar daripada ahli-ahli Taurat? Saudara tahukah ahli Taurat itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi untuk kehidupan keagamaan, untuk Tuhan. Mereka adalah penghafal ayat Alkitab yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan gak? Tanak atau perjanjian lama itu kan banyak ayat-ayatnya, saudaraku. Tetapi para ahli Taurat itu, mereka bisa seperti jadi kayak komputer hidup. Mereka bisa tahu ayat ini di mana. Mereka bahkan bisa mengingat begitu banyak bagian ayat-ayat firman Tuhan. Karena mereka mendedikasikan diri mereka memang untuk menjaga kitab suci ini. Para ahli Taurat ini, saudara ya, berapa di antaranya juga melestarikan kitab Tanak ini dari zaman ke zaman. Mereka bisa dibilang sebagai orang-orang juga yang menyalin kebenaran itu, dan mereka menjaga kebenaran itu tetap seperti itu. Maka hanyalah omong kosong kalau ada yang bilang bahwa ada manipulasi dalam Alkitab, ada pemalsuan atau ada perubahan-perubahan. Tidak ada. Ya, para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang berdedikasi terhadap kebenaran, sehingga mereka orang-orang yang menjaga kelestarian kitab suci. Kitab suci orang Kristen itu tidak hanya berisi yang baik-baik saja. Kitab suci orang Kristen itu bahkan menerangi karakter-karakter atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu sampai ke dalam kehidupan mereka yang kelam dan gelap. Maka di situ fair ya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu fair. Kejatuhan manusia, kejatuhan mereka dalam dosa, bagaimana mereka berbalik kepada ilah-ilah lain dan mengikuti hawa nafsu, itu tercatat dengan jelas. Penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan moral itu tercatat dengan jelas di dalam Alkitab. Bahkan apa yang diagung-agungkan oleh keyakinan yang lain tentang nabi ini, nabi itu, di Alkitab digambarkan. Daud pernah jatuh, Salomo pernah terbawa dalam penyembahan berhala. Ya, Yakub pernah melakukan yang buruk. Abraham juga pernah tidak memiliki iman dan lari ke Mesir. Semuanya itu dicatat oleh kitab suci kita. Tidak ada yang lebih luar biasa saya pikir dari Tanak atau perjanjian lamanya umat Kristen ya. Karena di situ mencatat dengan gamblang, dengan jelas kejatuhan-kejatuhan anak-anak manusia. Karena tidak ada yang sempurna manusia ini, saudara ya. Hanya Tuhan saja yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai kehidupan keagamaan yang benar, lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Di sini kita perlu melihat terlebih dahulu bahwa kata yang mengacu dan akhirnya diterjemahkan dalam Alkitab kita menjadi hidup keagamaan itu, sebenarnya lebih tepatnya itu mengacu kepada kebenaran. Jadi bukan hidup keagamaan. Karena kalau hidup keagamaan itu jadi terkesan ya kita hidup dibenarkan oleh agama seperti itu. Tetapi ayat yang paling tepat dipakai di sini ialah kebenaranmu. Dan ayat ini, kebenaranmu ini
di dalam penyelidikannya, maknanya itu lebih mendekati kepada perbuatan baik seperti memberi sedekah. Jadi ayat firman-Nya di sini yang mengacu kepada kehidupan agama itu lebih dekat kepada perbuatan baik, yakni memberi sedekah atau memberikan hidup kita seperti itu. Jadi kalau kita ingin kehidupan keagamaan kita lebih benar atau kebenaran kita ini lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita harus memperhatikan kesungguhan kita di dalam memberi hidup kita kepada Tuhan. Ahli-ahli Taurat itu orang sungguh-sungguh, saudaraku ya. Mereka itu berusaha untuk menjalankan hukum Taurat itu dengan sedetail mungkin, tanpa cacat, tanpa kesalahan. Seharusnya saudara melihat ya, bagaimana mereka mengkritisi Yesus dan murid-muridnya. Ketika murid-murid Yesus tidak mencuci tangan, mereka protes. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan di ladang gandum dan memakan gandum, mereka protes. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka protes. Jadi mereka itu sangat straight sekali, sangat lurus sekali dengan aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Ya. Kalau ada orang yang kedapatan berbuat zina, mereka siap untuk melempari orang itu dengan batu. Saudara perhatikan ya, mereka orang sangat berdedikasi, tetapi mereka salah karena mereka tidak berjalan di dalam kasih. Makanya Yesus berkata bahwa kesimpulan dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budimu. Demikian juga yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian juga disempurnakan oleh Yesus, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran seperti apakah yang membuat kita lebih benar daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Maka jawabannya ada di dalam kitab suci kita. Yesus berkata ya, bahwa para ahli-ahli Taurat itu mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran di dalam kitab suci, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, itu dia kata kuncinya. Kemudian yang kedua, setelah Yesus menyampaikan nas firman Tuhan tadi ya, artinya Matius 5 ayat sepanjang ayat dari Matius 5 ya, seluruh perikop dari ayat Matius 5 itu berisi khotbah Yesus di atas bukit. Dan setelah selesai ia menyampaikan itu, ada beberapa penekanan lagi yang ia tambahkan di perikop yang berikutnya ya. Perikop 6 dan seterusnya, bagaimana dia mengajarkan tentang hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Nah, hal berdoa, memberi sedekah dan berpuasa itu bisa kita sebut sebagai bagian dari kehidupan keagamaan, bukan? Nah, Yesus di sini memberikan detail-detail di mana dia mengajarkan kepada kita hal yang lebih mendalam daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yaitu, engkau harus lebih sungguh ketimbang mereka dalam hal ini. Ya, dalam hal ini. Kalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tekun luar biasa, maka saya yakin sebagai orang percaya, saudara pun harus lebih tekun daripada mereka. Saya percaya satu hal ya, ketika saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan jadi haus dan lapar akan firman-Nya, haus dan lapar untuk melayani Yesus di dalam hidup saudara. Karena semua itu didasari oleh cinta. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi cinta akan agamanya. Mereka tekun supaya mendapatkan upah. Orang-orang percaya yang ditebus oleh Yesus harusnya lebih sungguh lagi atas dasar mengasihi Tuhan, atas dasar cinta. Maka saya mau bilang bahwa kalau ada orang Kristen yang malas menggali firman Tuhan, yang malas beribadah, yang malas bertekun membaca merenungkan kitab suci, saya bisa bilang ya, saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang siap untuk ditipu oleh dunia ini, ditipu oleh iblis, dibawa menjauh daripada Tuhan, karena saudara mengurangi kesungguhan mengikuti Tuhan.
Saya berharap gini ya, menjadi orang percaya itu saudara tidak boleh kalah dengan orang-orang di dunia sekuler. Jangan hanya karena saudara adalah orang Kristen yang mewarisi berkat, lantas saudara menjadi orang Kristen yang santai-santai saja. Toh aku diberkati Tuhan. Tidak. Saudara tunjukkan dedikasimu. Saudara di kantor, saudara bekerja lebih sungguh kalau bisa. Karena apa? Karena saudara sadar bahwa pekerjaan itu adalah bagian di mana engkau bisa melayani Tuhan. Saudara harus lebih sungguh. Menjadi orang percaya, saudara harus lebih sungguh daripada orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena saudara cinta Tuhan. Itu yang saya mau tekankan. Dan Tuhan memberikan rahasia. Contohnya kalau engkau berdoa, kata Tuhan, Yesus mengajarkan orang-orang pada waktu itu. Jangan seperti orang munafik yang berdiri di tikungan-tikungan jalan. Yang berdiri di depan orang banyak supaya dilihat orang. Nah, Yesus mengajarkan nilai yang lebih dalam. Bahwa kehidupan keagamaanmu artinya di dalam engkau melayani Tuhan, di dalam engkau bersikap, yang paling utama itu, biarlah semuanya itu engkau lakukan semata dengan tulus, dengan jujur, tanpa perlu engkau harus dipuji atau diakui orang engkau baik. Tidak perlu. Nah, inilah yang membuat saudara lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara mengerjakan sesuatu itu tanpa berharap pujian manusia, tapi betul-betul hanya ingin menyenangkan Tuhan. Hal memberi sedekah, Tuhan mengajarkan itu juga bagian dari kehidupan keagamaan kita, bukan? Berapa banyak saudara hari ini yang memberi sumbangan ke gereja, lalu diumumkan di depan mikrofon atau saudara tunjukkan kepada orang banyak di depan mimbar, atau bahkan saudara mengumumkan itu di hadapan jemaat, hari ini saya menyumbang sekian buat gereja. Apa motivasi saudara? Kalau saudara melakukan seperti itu, saudara tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka melakukan seperti itu biasa. Mereka memberi sedekah, mereka canangkan, mereka nyatakan di depan orang banyak supaya mereka dipuji orang. Tapi Yesus berkata, kalau kau memberi, jangan sampai diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Jadi saudara, ketika saudara berbuat kebaikan, saudara tidak perlu menggaung-gaungkan itu atau menunjukkan kepada orang banyak bahwa saudara baik. Biarlah itu menjadi rahasiamu dengan Tuhan, maka upahmu akan terjaga. Seperti itu. Hal berpuasa, itu juga adalah bagian dari hidup keagamaan orang Yahudi, berpuasa. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika berpuasa, mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka menunjukkan muka mereka muram. Oh, orang-orang ini sedang berpuasa. Oh, sungguh. Mereka orang sungguh dalam menjalankan agamanya. Apakah saudara mau seperti itu? Atau ketika saudara berdoa, oh, dia ini kelihatan ya, lututnya itu kapalan. Itu artinya dia nih orang yang suka bersujud di hadapan Tuhan. Wah, saudara ya, apakah saudara pengen seperti itu? Ya, mendapat pujian bahwa saudara adalah orang rajin berdoa. Saya nggak perlu. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa, ya engkau harus meminyaki kepalamu, kemudian juga engkau harus mencuci mukamu supaya kau kelihatan seger gitu ya. Supaya nggak ada yang tahu engkau sedang berpuasa. Dan biar cuma Bapakmu yang melihat hal itu. Bapakmu yang di sorga yang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik itu. Karena motivasimu menyenangkan Tuhan. Bedanya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ingin disenangkan oleh manusia. Mereka ingin dipuja-puji, diakui oleh manusia sebagai orang alim, orang saleh. Justru itu mengurangi kebenaran mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara sudah paham ya, bahwa bagaimanakah kebenaran kita itu bisa jadi lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan cuma mengajarkannya, tapi kita juga harus melakukannya. Setia, tekun. Jangan pengen dapat pujian dari manusia, tapi kerjakanlah itu dengan tulus, dengan ikhlas. Lakukanlah itu semata karena kau mengasihi Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Kesungguhanmu dalam mengiring Tuhan akan pada akhirnya mendapatkan upahnya. Kesetiaanmu di dalam Tuhan sekalipun seolah-olah kau terlupakan. Adakah yang mengingat Yusuf
ketika ia sungguh-sungguh menjaga imannya, menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Ya, ketika ia bahkan diajak berzina oleh Batsheba, bukan Batsheba, istri Potifar ya. Yusuf diajak berzina oleh istri Potifar, tetapi dia tetap menjaga kesuciannya. Dia tidak ingin memuaskan hawa nafsunya, dan saya tahu itu juga kelemahannya. Ya, pada akhirnya dia tetap menjaga kesungguhannya, seolah-olah ia terlupakan. Dia di dalam penjara, dia dimasukkan dalam penjara, dan dalam penjara pun dia disukai oleh sipir, dia disukai oleh orang-orang di dalam penjara. Karena apa? Karena dia menjaga kesungguhannya. Dia seolah-olah terlupakan. Tapi ada waktunya nanti Tuhan akan angkat. Saudaraku, saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun saudara tidak menjilat ya atasanmu, saudara melakukan kebaikan dan orang lain yang dipuji, ingat, Tuhan itu tidak buta. Kesungguhan yang kau lakukan itu Tuhan perhitungkan loh. Apapun yang kau lakukan dengan kasih, lakukanlah itu. Ya, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Pada waktunya nanti engkau akan diangkat, sama seperti Yusuf pun diangkat oleh Tuhan menjadi orang terbesar, literally terbesar sebenarnya di Mesir. Karena Firaun di zamannya, Yusuf itu hanyalah sebagai simbol. Tetapi tangan kekuasaan yang menjalankan Mesir itu adalah seorang Ibrani yang bernama Yusuf. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran yang sejati, kebenaran yang berakar dari cinta kita kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang benar. Tuhan memberkati firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyatakan apa yang menjadi pokok kebenaran yang harusnya kami hidupi dalam hidup kami. Biarlah kami memperlengkapi diri kami hari-hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak mudah tergoncangkan atau tidak mudah ditipu, sama seperti keresahan hati Rasul Paulus yang berkata, aku takut kalau kamu disesatkan sama seperti Hawa yang disesatkan oleh ular. Hari-hari ini kami mau semakin giat, tekun Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Kami mau kobarkan kembali kasih mula-mula, cinta mula-mula kami kepadamu Tuhan, sehingga kami giat bertekun, membaca, merenungkan kitab suci. Kami diperlengkapi lewat kebenaran, kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berkati setiap orang-orang percaya Tuhan, dan perlengkapi kami dengan pedang roh, yaitu kebenaran-Mu yang sejati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.